Halo rekan semua, selamat datang kembali di channel Pertanian Terpadu. Masih bersama saya dengan video-video seputar peternakan entok. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan mengambil tema pembahasan yaitu tentang ternak entok pembibitan. Nah, seperti kita tahu rekan-rekan semua, dalam peternak entok itu ada dua sistem ya yang bisa dilakukan oleh peternak. Ada yang mengkhususkan diri untuk pembesaran. Jadi peternak seperti ini biasanya akan membeli DUC langsung dibesarkan. DUE maksud saya akan membeli anakan-anakan entok yang baru menetas kemudian dibesarkan, setelah itu dijual seperti itu. Nah, ada juga yang mengkhususkan diri untuk memproduksi anakan atau pembibitan seperti yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, di sektor pembibitan seperti ini, maka peternak akan beternak entok dan khusus menjual anakan-anakan entok yang baru menetas atau bibitan. Seperti itu. Nah, rekan-rekan semua, supaya usaha ternak entok pembibitan ini bisa berjalan dengan lancar, saya ada beberapa catatan yang sebaiknya bisa diperhitungkan untuk rekan-rekan semua yang baru mulai. Kenapa? Karena di peternakan kecil, peternakan rumahan saya yang saya kelola ini juga saya menggunakan metode pembibitan, artinya saya menjual anakan-anakan sekaligus juga menjual untuk pembesarannya, tetapi dari hasil produksi sendiri, kemudian berdaging dan seterusnya. Jadi paling tidak saya punya sedikit pengalaman yang mungkin bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua yang sedang memulai untuk menjalankan usaha ternak entok pembibitan. Ada 4 hal yang perlu digarisbawahi. Yang pertama yaitu indukan, kemudian yang kedua sistemnya seperti apa, kemudian pemeliharaan anakannya atau DUI-nya seperti apa, dan juga pemasaran. Nah, kita bahas satu persatu supaya rekan semua bisa mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Pertama mengenai indukannya. Nah, rekan-rekan semua, karena kita bergerak di bidang pembibitan, maka sudah pasti yang kita butuhkan adalah indukan-indukan yang berkualitas. Indukan berkualitas ini tentunya yang super ya, yang posturnya yang bagus, bertelurnya yang banyak, mengeramnya yang bagus, seperti itu. Kemudian yang tahan terhadap penyakit, yang terbukti tidak pernah terkena penyakit, seperti itu ya. Nah, itu indukan-indukan yang kita butuhkan. Maka tahap pertama dalam memulai usaha ternak entok pembibitan ini, kita adalah menyiapkan indukan-indukan yang berkualitas. Setelah indukan yang berkualitas kita sediakan, sudah ada di kandang kita, maka kita bisa melakukan tahapan-tahapan selanjutnya. Oh ya, sebelum kita lanjut lebih jauh, nah mengenai indukan-indukan ini, selain beberapa kriteria yang sudah saya sebutkan tadi, perlu dicatat dan diperhatikan juga bahwa sebaiknya indukan itu jangan sampai ada yang satu keturunan dengan jantannya, atau jangan inbreed. Kenapa tidak boleh? Karena nanti akan berpengaruh pada anakan yang dihasilkan. Kalau indukan-indukannya itu satu turunan, satu darah, itu biasanya akan menghasilkan anakan-anakan yang bobot atau bobot kualitasnya itu kurang maksimal. Ada yang mudah sakit, ada yang mudah cacat, ada yang pertumbuhannya biasanya tidak bisa maksimal, dan lain sebagainya dan seterusnya. Maka dari itu sebaiknya untuk indukan ini kita beli yang betina-betina indukan ini dari kandang lain. Kemudian yang untuk jantannya, basur-basurnya itu kita siapkan dari
kandang lain lagi atau dari peternak lain. Kita beli secara terpisah. Dengan seperti itu kita bisa memastikan bahwa indukan yang kita gunakan itu tidak inbreed atau satu keturunan. Dengan demikian nanti kita tidak punya kekhawatiran akan kualitas anakan entok yang kurang baik. Nah, itu yang pertama mengenai indukan. Selebihnya ya, masalah indukan ini selebihnya hanya teknis-teknis. Ya pokoknya kita dapatkan indukan yang berkualitas seperti itu, baik jantannya maupun betinanya. Kemudian yang kedua, rekan-rekan semua, karena kita fokus pada pembibitan, maka sebaiknya kita sistem breedingnya itu kita menggunakan mesin tetas. Nah, akan sangat mudah, sangat disarankan kita bisa menggunakan sistem mesin tetas, karena dengan menggunakan mesin tetas ini pekerjaan kita akan lebih ringan. Satu, kemudian potensi penetasannya juga bisa lebih seragam. Kemudian indukan kita juga nanti akan produksinya akan lebih stabil, teratur seperti itu kalau dibantu dengan mesin tetas. Misalnya indukan bisa bertelur, berapa indukan bertelur kita tunggu, kita kumpulin telurnya, baru kita masukkan ke mesin tetas, ditetasin. Kemudian nanti induknya bertelur lagi seperti itu, jadi bisa lebih terjadwal. Dengan seperti itu indukan-indukan kita akan lebih fokus bertelur dan mempersingkat produksi telurnya. Jadi kalau kita mengeram, kita biarkan mengeram sendiri, biasanya produktivitasnya akan lebih lama, bertelurnya akan lebih lama seperti itu. Jadi bisa menjadi pertimbangan. Nah, kalaupun tidak ya rekan-rekan semua, kalaupun memang kita terpaksa tidak bisa menggunakan mesin tetas, kita bisa juga menggunakan sistem penjadwalan. Tujuannya supaya nanti indukan-indukan itu bisa serempak bertelur. Misalnya dibuat yang serempak itu 2 ekor atau 3 ekor gitu serempak. Misalnya seperti ini. Kalau 1 ekor indukan itu bisa menghasilkan 10 butir telur, 10 ekor anakan. Kalau kita buat serempak, bisa serempak bertelurnya bareng. Jadi kan kalau 2 ekor indukan bisa 20 butir, bisa 20 ekor anakan seperti itu. Kalau 5 indukan bisa 50 anakan dalam satu periode. Dengan seperti itu nanti pemasarannya juga bisa lebih mudah, lebih terkumpul, dan juga nanti produksi berikutnya juga lebih teratur. Nah, itu seperti itu mengenai sistem breedingnya. Kemudian berikutnya mengenai pemeliharaan. Untuk pemeliharaan sudah tentu anakan-anakan pertama kita bisa menggunakan sistem kandang box. Anakan-anakan akan kita masukkan ke kandang box, kita pelihara sambil menunggu penjual. Seperti itu. Begitu menetas, kita pindahkan ke kandang box, kita pelihara sambil menunggu pembeli datang untuk menjemput anakan-anakan entok yang sudah kita hasilkan tersebut. Nah, kemudian kita juga harus bisa memberikan space juga untuk lahan umbar terbatas. Misalnya stoknya banyak, kemudian tidak terbuang atau tidak terjual semuanya, itu kita bisa manfaatkan juga areal-areal terbatas untuk space atau areal yang lebih luas untuk pemeliharaan anakan-anakan yang sudah dihasilkan tadi. Nah, seperti itu. Kemudian dalam sistem pemeliharaan ini, kalau dari pakan itu sudah tentu kita menggunakan pakan yang paling bagus, yaitu pakan pabrikan, karena itu minim resiko. Nutrisinya sudah terukur, sudah lengkap. Pokoknya kita tidak banyak resiko kalau menggunakan pakan-pakan seperti itu. Jadi lagi pula kan kita kebutuhannya tidak terlalu lama. Jadi misalnya baru menetas, kemudian 1-2 hari nanti sudah dijemput pembeli. Kalau pemasaran kita bisa lancar dan bagus tentunya. Nah, kemudian selain pemeliharaan tadi, berikutnya juga yang tak kalah penting, perlu dicermati, perlu digarisbawahi, yaitu mengenai pemasarannya. Nah, beternak entok pembibitan rekan semua itu juga sangat tergantung pada pemasaran, karena kita akan produksinya itu cepat.
Misalnya kita anggap saja dalam siklus alami ya, indukan entok akan bertelur 10 hari atau 12 hari. Setelah itu dia akan mengeram selama kurang lebih 30 sampai 35 hari. 30 atau 35 hari berikutnya anakan entok akan menetas, dan itu dalam jangka waktu secepat mungkin harus kita keluarkan. Harus kita jual, karena kalau tidak semakin terlambat jualnya, kita harus mengeluarkan modal lagi untuk pakan, kemudian kita juga harus menyiapkan lokasi lagi untuk pemeliharaannya, seperti itu. Jadi pemasaran ini harus sangat diperhatikan dan dilakukan dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Nah, triknya seperti apa? Triknya tentu untuk membantu memperlancar pemasaran, kita bisa promosi penjualan melalui sosial media. Segala macam sosial media yang kita miliki kita gunakan untuk promosi, grup WhatsApp, kemudian kontak kita, kemudian tetangga-tetangga kita, keluarga kita, melalui Facebook, Twitter, atau Instagram mungkin, atau bahkan Facebook, YouTube misalnya. Nah, itu kita manfaatkan untuk media promosi untuk menjual hasil ternak atau hasil pembibitan yang kita miliki tadi. Kemudian rekan semua, selain tambahannya, selain tadi kita sudah fokuskan ternak kita itu dari pembibitan, meskipun begitu tentu kadang apalagi di awal-awal biasanya tidak semua anakan entok yang kita jual itu bisa laku, kecuali kalau kita pintar-pintar dalam promosi dan negosiasi. Nah, karena itulah kita juga sebaiknya menyiapkan space, lahan atau kandang untuk menampung sisa-sisa yang tidak terbeli atau yang tidak terjual tersebut. Jadi nanti bisa kita besarkan, dan itu juga bisa kita jual, nanti kita pasarkan dalam bentuk daging mungkin, atau mungkin untuk persediaan indukan baru dan lain sebagainya. Intinya rekan-rekan semua, dalam beternak entok pembibitan tadi paling tidak indukannya harus bagus, benar-benar bagus. Kemudian sistem breedingnya itu kita gunakan bisa mesin tetas, bisa buat sendiri atau bisa beli yang murah-murah. Kemudian pemeliharaannya kita pakai sistem intensif menggunakan kandang box tentunya untuk anakan-anakan. Kita buat yang bagus ini, yang maksimal ya, yang sesuai dengan fungsinya untuk memelihara anakan-anakan biar sehat sebelum dijemput oleh pembeli. Kemudian pemasarannya harus kita maksimalkan, harus kita gencarkan, karena produk kita akan tersedia itu dalam waktu yang cepat, sebulan setengah atau 2 bulan kita sudah bisa panen. Kemudian berikutnya 2 bulan berikutnya juga rutin seperti itu. Jadi promosi tidak boleh kendor, pemasaran tidak boleh sampai kendor. Oke rekan-rekan semua, itu saja untuk video kita kali ini. Mohon maaf kalau dalam penyampaiannya ada yang kurang berkenan. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Terima kasih telah mendukung channel ini sampai sebesar ini. Sampai di sini, sampai bertemu pada video selanjutnya.